atatu ghayyasiba fi halataini wa ma hasaltu illa alal athami wan nadami wa may yabghi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas tentang bait tadi, saya ulangi lagi ya. Qasidah Burda itu adalah qasidah yang dikarang oleh Imam Busiri. Beliau lahir tanggal 1 Syawal 608 Hijriyah. Sejak kecil beliau memperdalam ilmu agama kepada ayahnya, kakeknya, dan ulama pada saat itu. Ulama yang terkenal sebagai guru beliau adalah Abu Hasan Asyadili. Sehingga beliau sampai cerdas, zuhud, alim, sehingga membuat qasidah burdah yang terkenal sampai saat ini. Namun yang harus digarisbawahi, beliau ketika awal dewasa atau dewasa awal lebih banyak dekat dengan raja. Beliau lebih dekat dengan kerajaan, sehingga syair-syair yang ditulis oleh beliau itu kebanyakan menyanjung, mengagungkan raja pada saat itu. Karena beliau dekat dengan raja, otomatis beliau sering memuja, membuat syair, mengagungkan raja pada saat itu. Lah, suatu ketika, jenengan garis bawahi nggih, suatu ketika Imam Busiri ini melihat mata kepala, melihat dengan mata kepalanya sendiri kerakusan raja yang selama ini diagungkan. Yang selama ini raja tersebut diagungkan, dipuja, melihat mata kepala sendiri mengecewakan. Apa itu? Raja yang bersangkutan ini amat rakus, sehingga dia itu kecewa. Tiap hari aku membuat syair memujimu, ternyata yang kupuji adalah mengecewakanku. Karena apa? Karena kalian amatlah sangat rakus. Lah, saat itu akhirnya membuat qasidah, diantaranya adalah qasidah yang telah kita baca tadi. Ataqtu ghayyasiba fil halataini wa ma hasaltu illa alal athami wan nadami. Ku penuhi bujuk rayu masa mudaku dalam syair dan memuja, ya kan? Tak ada yang ku dapatkan kecuali penyesalan dan dosa. Artinya siang malam ku memujamu wahai raja, namun setelah kami memujamu, kami tidak mendapatkan apapun, justru kami mendapatkan penyesalan dan dosa. Karena apa? Memuja, memuji raja yang sedang rakus, maka pujian mereka tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Wa may yabghi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul ghabinu fi bai'in wa fi salamin. Barang siapa yang menjual akhiratnya dijual dengan menggapai kebahagiaan dunia, kata beliau, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan, justru mereka akan mendapatkan kerugian. Transaksinya tidak akan mendapatkan keuntungan, justru kerugian yang ia rasakan. Sekali lagi, siapa yang menggadaikan kepentingan akhirat, menjual kepentingan akhirat demi untuk menggapai kebahagiaan dunia,
kata beliau, pasti mereka akan mengalami kerugian yang nyata. Sebagaimana yang sudah kita mafhumi, dunia ini diibaratkan oleh Allah laksana transaksi jual beli, ya kan? Kalau kita mau menjual kebaikan demi untuk menggapai dunia, maka kita akan merugi. Sehingga bait ini adalah disampaikan kepada mereka-mereka yang mencintai dunia. Diingatkan oleh Imam Busiri, kalian akan mengalami kekecewaan. Siang dan malam ku cinta harta, tetapi justru yang ku cintai lari darinya. Siang dan malam ku cintai kejayaan tahta, tetapi kejayaan akan lari darinya. Ku cintai siang dan malam keluarga, anak dan istri, tetapi mereka akan lari darinya. Mengapa kami mencintai sesuatu yang pasti lari dari kami? Kata beliau, mengapa kami mencintai sesuatu yang akan lari dari kami, atau setidak-tidaknya kami lari darinya? Maka pada saat itu penyesalan Imam Busiri berubah. Tulisan-tulisannya menjadi tak satu tetes pun tentang memuja dan memuji raja. Karena mereka yakin, beliau yakin, mencintai dunia pasti akan mengecewakannya, karena pasti akan meninggalkannya, atau setidak-tidaknya kita akan ditinggalnya. Hanya satu Imam Busiri mengatakan, yang tidak akan mengalami kerugian ialah mereka yang senantiasa menyanjung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu dan seterusnya, Imam Busiri tidak akan memuji, tidak akan membuat syair kepada sang raja. Maka pada saat itu kembali kepada fitrahnya, yaitu tak akan memuji kecuali kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu dan seterusnya, Imam Busiri tiada hari tanpa memuja dan mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.